atau sintes ini, pada uji ini kita tidak memperhatikan besarnya perbedaan, hanya melihat tanda positif atau negatif. Dan apabila tidak ada perbedaan, diberikan tanda 0. Tahapan pengambilan keputusan dalam uji tanda, yang pertama, kita merumuskan hipotesa H0 atau H1. Kemudian menentukan taraf nyata atau alfa. Yang ketiga, menghitung frekuensi tanda yang mempunyai tanda positif atau negatif, sementara tanda 0 tidak dipergunakan. Langkah keempat, menentukan nilai R, yaitu jumlah objek yang memiliki jumlah paling kecil. Langkah kelima, menentukan probabilitas hasil sampel dengan menggunakan rumus probabilitas binomial sebagai berikut. Kemudian langkah yang keenam, mengambil keputusan jika alfa lebih kecil dari probabilitas hasil sampel diterima H0. Jika lebih besar, maka ditolak H0. Anda ingin mengetahui apakah ada perbedaan penjualan sebelum dan sesudah mengganti bintang iklan. Berikut nilai penjualan barang sebelum dan sesudah mengganti bentuk iklan produk. Ada 10 lokasi Anda menempatkan papan iklan. Di lokasi A sampai dengan lokasi J. Kemudian penjualan di lokasi A 151. Sesudah Anda ganti bintang iklan, penjualan menjadi 160. Di lokasi yang kedua, dalam hal ini sampel yang kedua, lokasi B, penjualan sebelum Anda ganti bintang iklan 3350. Sesudah Anda ganti bintang iklan menjadi 3325. Di lokasi C, pengaruh penggantian bintang iklan tidak mempengaruhi karena penjualan sama 550 dan 550 sesudah Anda ganti bintang iklan. Langkah pertama, merumuskan hipotesa H0 probabilitas sama dengan 0,5, artinya nilai penjualan barang sebelum dan sesudah mengganti bintang iklan sama. Kemudian H1, probabilitas lebih besar 0,5. Nilai penjualan sesudah mengganti bintang iklan lebih besar daripada sebelum diganti bintang iklan. Langkah kedua, menentukan taraf nyata alfa, dalam hal ini 5%. Langkah ketiga, menentukan frekuensi tanda yang diobservasi dengan cara memberikan tanda positif dan tanda negatif seperti pada tabel berikut. Di lokasi A, kita hanya melihat selisih, apakah positif atau negatif. 160 dikurang 151 positif, 3325 dikurang 3350 negatif. Kita tidak melihat selisihnya berapa. Kita bisa dari sebelum ke sesudah, 151 dikurang 160, 3350 dikurang 3325. Tetapi kita harus konsisten. Tanda positif itu ada sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dan tanda negatif 4, yang tanda 0, 1, tanda 0 ini diabaikan, sehingga yang N di sini 10, jumlah sampel sekarang menjadi 9, karena tanda 0 itu diabaikan. Maka jumlah sampel di sini menjadi 9. Kemudian nilai R di sini dapat kita lihat, mana yang paling kecil, yang tanda positif atau tanda negatif. Tanda negatif itu ada 4, tanda positif itu ada 5, maka yang paling kecil itu adalah 4. Maka nilai R di sini adalah 4. Langkah berikutnya, menentukan probabilitas hasil sampel dengan menggunakan rumus probabilitas binomial. Maka nilai R 4 karena jumlah tanda yang paling kecil tadi. Dan di sini N9, nilai R dan N ini kita masukkan ke rumus di sini, yaitu rumus probabilitas binomial. C ini kombinasi, P ini nilai peluang sukses, Q ini nilai peluang gagal. Di mana Q ini sama dengan 1 dikurang P, maka kita masukkan angka R dan N. R itu 4, N itu 9, nilai peluang di sini 0,5, 1 dikurang P, berarti 1 dikurang 0,5, kemudian ini 9 dikurang 4, ini pangkat ini, N dikurang R. Maka 5 di sini. Probabilitas binomial itu sama dengan 9 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 9 dikurang 4 faktorial dikali 0,5 pangkat 4 dikali 0,5 pangkat 5. Maka didapat di sini 0,25.
Nilai 0,25 menunjukkan peluang 4 lokasi yang mengalami penurunan nilai penjualan barang sebelum dan sesudah mengganti bintang iklan sebesar 25%. Langkah berikutnya, jika alfa lebih kecil dari peluang hasil sampel diterima H0, jika alfa lebih besar dari probabilitas hasil sampel ditolak H0. Alfa di sini 0,05 lebih kecil dari probabilitas hasil sampel 0,25 yang kita dapat, artinya diterima H0. Artinya penggantian bintang iklan untuk barang yang kita jual tidak perlu. Uji tanda Ulicokon, perbedaan uji tanda Ulicokon dengan uji tanda yang tadi. Dalam uji tanda yang tadi, kita hanya melihat beda positif atau negatif. Dalam uji tanda uji Ulicokon ini, kita melihat besarnya perbedaan. Tahapan pengujian dalam uji Ulicokon ini ada 6. Yang pertama, merumuskan hipotesa. Yang kedua, memilih taraf nyata. Ketiga, menentukan nilai kritis. 4. Menentukan nilai statistik Ulicokon dengan cara membuat perbedaan data berpasangan tanpa memperhatikan tanda. Yang kelima, memberikan ranking tanpa memperhatikan tanda, kemudian memisahkan nilai ranking yang positif dan negatif. Yang keenam, menjumlahkan nilai ranking yang positif dan negatif. Nilai terkecil merupakan nilai statistik Ulicokon untuk menentukan keputusan. Jika nilai statistik Ulicokon lebih kecil dari nilai kritis, maka ditolak H0 dan diterima H1, begitu sebaliknya. Dari data sebelumnya, kita disuruh menguji pernyataan yang mengatakan bahwa nilai penjualan barang lebih kecil sebelum merubah bintang iklan. Langkah pertama, merumuskan hipotesa H0 sama dengan 0, artinya tidak ada perbedaan penjualan sebelum dan sesudah mengganti bintang iklan. H1 tidak sama dengan 0, berarti ada perbedaan nilai penjualan sebelum mengganti bintang iklan. Langkah kedua, menentukan alfa 5%. Langkah ketiga, menentukan nilai statistik. Nah, untuk menentukan nilai statistik, kita buat dalam tabel seperti ini. Kita lihat perbedaan. Pada lokasi A, selisihnya itu min 9. 151 dikurang 160. Kemudian pada lokasi B, selisihnya itu 25. 3350 dikurang 3325. Pada lokasi C, selisihnya 0. Dan seterusnya. Setelah kita lihat bedanya ini, abaikan tanda minus. Kemudian kita urut dari angka terkecil ke terbesar. Yang paling kecil di sini 9, maka peringkat 1. Kemudian, setelah 9, 15, maka 15 ini peringkat kedua. Setelah 15, angka 25. Angka 25 ada berapa? 1, 2, 3, 4. Angka 25 ini ada pada peringkat 3, 4, 5, 6. Karena peringkat 1 tadi angka 9, peringkat kedua angka 15, angka 25 ada 4 ini, 25, 25, 25, 25. Maka untuk menentukan peringkat ini, jumlahkan ini semua. 3 ditambah 4, 7. Ditambah 5, 12. Ditambah 6, 18. Anda bagi 4, 4,5. Masing-masing ini menjadi peringkat 4,5. Itu di sini 4,5, 4,5, 4,5, 4,5. Maka langkah berikutnya peringkat ke-7. Kita lihat setelah 25, angka berapa lagi? Yaitu angka 50. Setelah angka 50, angka berapa lagi? Angka 75 dan seterusnya. Dapatlah semua ini peringkat. Nah, tadi kita pisahkan. Yang tanda negatif itu tadi, kita masukkan ke kelompok ini. Yang positif kita masukkan ke kelompok ini. Maka, langkah berikutnya melihat jumlah peringkat yang paling kecil di sini adalah 19. Inilah yang menjadi nilai statistik yang akan dibandingkan dengan nilai kritis dari tabel Ulicokon sebesar 5. Seandainya ini 10, maka ini menjadi nilai statistik. Tapi yang paling kecil di sini 19, inilah yang kita bandingkan dengan tabel Ulicokon. Dari data sebelumnya, ujilah pernyataan yang mengatakan bahwa nilai penjualan barang lebih kecil sebelum merubah bintang iklan. Maka
H0 di sini lebih kecil dari 0, kemudian H1 lebih besar 0. Artinya setelah ada bintang iklan, penjualan lebih besar. Langkah kedua menentukan alfa 5%, uji satu arah berarti, kemudian menentukan nilai statistik, kita dapat dengan cara sebagai berikut. Di sini ada 10 lokasi. Perbedaan uji ini dengan uji tanda. Dalam uji tanda, kita hanya melihat selisih, nilai positif atau negatif. Dalam uji tanda Ulychokon ini, kita melihat besarnya selisih tersebut. Langkah pertama, Anda perhatikan selisih ini. Dapat di sini. Perhatikan beda ini. 151 dikurang 160 min 9, 3350 dikurang 3325, 25, ini dikurang ini 0. Nah, angka 0 ini abaikan sehingga yang tadi jumlah n di sini 10 sekarang menjadi 9. Setelah Anda mengetahui nilai beda selisih ini semua, abaikan tanda minus. Nanti tanda minus ini Anda letakkan kepada di kolom di sini. Kemudian setelah Anda abaikan tanda minus, Anda perhatikan angka paling kecil. Angka paling kecil 9, maka ini menjadi peringkat pertama. Kemudian setelah angka 9, ada angka 15, ini menjadi peringkat kedua. Jadi, peringkat pertama sudah, peringkat kedua sudah. Setelah angka 15, angka berapa lagi? Angka 25. Angka 25 ada berapa? Ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, mereka sebenarnya ini mengisi peringkat ketiga, 4, 5, peringkat ke-6. Itulah yang mereka isi. Tapi karena nilainya sama, maka jumlah peringkat ini kita jumlahkan. 3 tambah 4, 7, ditambah 5, 12, ditambah 6, 18. Dibagi 4, 4,5, maka masing-masing mereka ini menjadi peringkat 4,5. Ini peringkat 4,5, kemudian ini peringkat 4,5 karena tadi dia ditanda negatif. Ini peringkat 4,5, tadi tanda positif. Ini peringkat 4,5 pada daerah yang negatif karena tadi sumbernya negatif. Setelah angka 25, angka 50, maka angka 50 ini ada pada peringkat ke-7 pada daerah ini. Setelah angka 50, angka berapa lagi? Angka 75, ini menjadi peringkat 8, demikian seterusnya. Maka jumlah peringkat ini ada jumlahkan. Di sini 19, di sini 26. Maka jumlah peringkat paling kecil adalah 19 ini. Inilah yang disebut sebagai nilai statistik. Dan ini yang kita bandingkan dengan tabel Ulychokon dengan alfa 5% dan N9, itu sebesar 5. Dari mana 5 ini? Dari sini. Inilah tabel Ulychokon, alfa 0,05, N9. Mengapa 9? Karena tadi awalnya 10. Tapi karena ada angka 0 menjadi 9, maka didapat 5. Nilai Ulychokon untuk alfa 0,05 dan N9 sama dengan 5, yaitu nilai kritis 5 di sini. Kemudian 19 tadi kita dapat nilai statistik Ulychokon 19 lebih besar dari nilai kritis 5, maka H0 diterima. Artinya nilai penjualan sebelum diganti bintang iklan lebih kecil. Tolong ya diingat, penerimaan H0 menunjukkan tidak cukup bukti untuk menolak H0 dengan sampel yang ada. Itu pengertian penerimaan H0.